Di antara deru mesin dan debu jalanan, disitulah cerita ini dimulai. Bukan dengan ledakan besar, tapi dengan keingintahuan yang sunyi. Namanya Arif. Dunianya dibatasi oleh lampu merah dan lampu hijau. Setiap hari adalah perjuangan untuk menjual cukup lembar koran agar bisa makan. Tapi di simpang jalan yang ramai itu, pikirannya melampaui hiruk-pikuk di sekelilingnya. Ia tidak hanya menjual berita, ia melahapnya. Terutama berita tentang bintang-bintang. Matanya yang coklat dan selalu penasaran terpaku pada gambar kecil galaksi Bima Sakti di halaman Science, sebuah koran bekas. Dan pada suatu malam, takdir memberinya petunjuk. Sebuah buku yang dibuang orang menjadi harta karun baginya. Sampulnya sobek, berjudul Dasar-Dasar Fisika Kuantum. Di kamar sempitnya yang hanya diterangi cahaya lilin, ia mengeja kata pertama, atom. Dia tidak mengerti sebagian besar isinya, tapi dia tahu ini lebih penting daripada apapun yang pernah ia baca di koran. Ini adalah bahasa alam semesta. Keingintahuan adalah api, tapi untuk tetap menyala, ia butuh oksigen. Dan dunia nyata adalah angin kencang yang selalu berusaha memadamkannya. Arif tumbuh, kini remaja, masih setia dengan kemeja flanel pudar dan tas kanvasnya. Ia mencoba menyeimbangkan dua dunia, menjual koran sambil mencuri waktu membaca buku fisikanya. Tentu saja, ini tidak mudah. Omelan ayahnya yang seorang kuli panggul menggema, belajar tidak akan mengisi perutmu. Bahkan pernah membanting buku itu. Baginya, belajar adalah kemewahan yang dilarang. Saat mencoba masuk ke perpustakaan kota pun, ia diusir karena penampilannya yang dekil. Tapi Arif tidak menyerah. Dia menunggu di luar perpustakaan, lalu memberanikan diri menghampiri seorang wanita yang baru saja keluar. Dia adalah Ibu Ratna, seorang pustakawan. Dengan gugup, Arif menunjukkan bukunya, menunjuk sebuah rumus yang tidak ia mengerti. Ibu Ratna terkejut, lalu tersenyum hangat. Beliau melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Bukan penjual koran, tapi seorang pemikir. Pertemuan itu mengubah segalanya. Dengan bantuan Ibu Ratna, Arif mendapatkan akses ke lautan ilmu di perpustakaan. Sepulang menjajakan koran, ia akan tenggelam dalam buku-buku. Dibimbing oleh sang mentor yang sabar, dia menjalani dua kehidupan. Satu di persimpangan yang bising, satu lagi di keheningan perpustakaan. Kegigihannya membuahkan hasil saat ia memenangkan pameran sains sekolah dengan model tata surya dari bahan-bahan bekas yang ia temukan di dekat tumpukan ban di simpang jalannya. Namun, kenyataan kembali menariknya dengan kejam. Ayahnya jatuh sakit dan keluarga butuh lebih banyak uang. Dengan berat hati, Arif terpaksa menjual buku-buku kesayangannya. Mimpi itu sepertinya harus dikubur. Dengan mata redup dan tanpa tas buku, ia kembali ke simpang jalan. Hujan turun, seolah ikut merasakan kepedihannya. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti, jendelanya terbuka. Itu Ibu Ratna. Beliau tidak membeli koran. Beliau menatap Arif dan berkata, "Jadi, ini akhir dari persamaanmu? Kamu akan membiarkan hambatan mengalahkan variabel?" Ilmuwan sejati tidak menyerah, Arif. Mereka mencari solusi. Ibu Ratna memberinya formulir beasiswa sains nasional. Hujan mungkin membasahi kertas itu, tapi api di mata coklat Arif kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Waktu berlalu. Persimpangan jalan berganti dengan persimpangan ilmu. Lampu lalu lintas merah kini berganti menjadi sinar laser merah di dalam laboratorium modern yang bersih dan canggih. Ini adalah Arif, bukan lagi di simpang jalan, tapi di garis depan penemuan. Dia kini seorang ilmuwan muda yang berdiri di hadapan para panelis, mempresentasikan hasil penelitiannya. Ibu Ratna, dengan sanggul yang sedikit beruban, duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Arif menjelaskan dengan percaya diri, partikel-partikel ini tidak acak. Mereka bergerak dalam pola yang teratur, seperti arus lalu lintas di persimpangan yang sibuk. Kita hanya perlu belajar membaca lampunya. Saat ditantang dengan pertanyaan teknis yang rumit, Arif tidak gentar. Ingatannya melayang kembali ke masa kecilnya di simpang jalan yang berdebu. Dia tersenyum, lalu menjelaskan rumusnya dengan analogi dari kehidupan jalanannya. Wajah skeptis para panelis berubah menjadi kagum. Dia berhasil. Dia menggunakan masa lalunya bukan sebagai jangkar, tapi sebagai kompas. Beberapa tahun kemudian, Arif, kini ilmuwan terkemuka, kembali ke simpang jalan tempatnya tumbuh. Tempat itu masih sama bisingnya. Di sana, ia melihat seorang anak laki-laki kecil, kurus, dengan mata yang sama penasarannya, sedang menjual koran. Persis seperti dirinya dulu. Arif menghampirinya. Dia tidak memberikan uang,
tapi dia mengeluarkan sebuah buku baru berjudul Petualangan Sains untuk Pemula. Sambil tersenyum, ia berkata, "Jangan berhenti membaca berita utama, Nak. Tapi jangan lupa, cerita terbaik ada di halaman dalam." Arif berjalan pergi, meninggalkan simpang jalan yang kini memiliki satu percikan ilmu baru, membuktikan bahwa keingintahuan adalah bahan bakar, tetapi kegigihan adalah mesin yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.